Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 2811-2815. Apa? Semua orang terkejut ketika mereka melihat tinju Luo Xiu menghancurkan cakar tajam Chen Xiong menjadi berkeping-keping. Kudengar baju zirah Chen Xiong adalah senjata dewa tingkat 8 tingkat atas. Apakah ini palsu? Bahkan senjata dewa tingkat 8 dari Dao demonstrasi tertinggi dapat rusak. Bukankah tubuh Luo Xiu dari alam surga ini terbuat dari senjata dewa? Mustahil. Dibandingkan dengan mereka yang menonton pertempuran, orang yang paling ketakutan tidak diragukan lagi adalah Chen Xiong sendiri. Karena pada saat cakar tajamnya hancur, energi yang mengerikan tersalurkan ke tubuhnya, menyebabkan baju zirah suci Dao tingkat ke-8 yang dikenakannya mengeluarkan suara retakan pelan. Ledakan, tiba-tiba, Chen Xiong mengangkat kepalanya dan menyemburkan darah, lalu terpental ke belakang. Baju zirah di tubuhnya meledak berkeping-keping di langit seperti reaksi berantai. Sebelumnya, Chen Xiong menyerbu ke arah Luo Xiu seperti bintang jatuh. Tetapi pada saat ini, dia tetap jatuh dari panggung pertempuran seperti meteor, tanpa kemampuan untuk melawan. Tubuh yang menakutkan, seorang jenius tingkat Tao menyusut ketika dia melihat pemandangan ini. Jika itu aku, tidak akan sulit untuk mematahkan cakar tajam Chen Xiong. Tetapi jika aku ingin menghancurkan seluruh baju besinya dengan satu pukulan, itu akan sulit. Sulit untuk melakukan itu. Namun, dalam duel antara orang-orang kuat, tubuh fisik saja tidak cukup. Kuncinya terletak pada penggunaan dan penguasaan kekuatan jalan, serta kehalusan dan misteri metode jalan ilahi. Seorang pria yang benar-benar kuat dapat menggunakan metode magis dan jalan tak terbatas untuk menekan segalanya. Kau tidak bisa berkata seperti itu. Bagaimanapun, ini hanyalah tubuhnya. Dia pasti memiliki metode kuat lainnya yang belum dia gunakan, kata seorang Taois lain di sampingnya. Sejak Zheng Tianyi mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan, semua jenius tingkat Daozi yang hadir memperhatikan Luo Xiu dengan saksama. Setelah Luo Xiu meninggalkan panggung, Yun Sang menjadi berikutnya. Yun Sang sebelumnya memiliki niat membunuh terhadap Jun Ruolan, jadi setelah Luo Xiu turun dari panggung pertempuran, dia datang ke sisi Ruolan. Begitu Yun Sang benar-benar ingin menantang Ruolan, dia akan berkomunikasi dengan tablet penekan jiwa yang belum lengkap di lautan kesadaran untuk melihat apakah dia dapat mentransfer tablet penekan jiwa itu ke Ruolan, sehingga dia dapat menahan orang kuat di tubuh Yun Sang. Sisa jiwa, saya menantangmu. Tiba-tiba, Yun Sang mengulurkan tangannya dan menunjuk orang-orang di sisi Tianyu. Ekspresi acuh tak acuh Tianzun menunjukkan sedikit rasa dingin di matanya. Seseorang yang mengkhianati Tianyu benar-benar berani menyerang Tianyu. Dia hanya mencari kematian. Pada saat yang sama, semua orang memperhatikan lawan yang dipilih oleh Yun Sang. Bukan Jun Ruolan, tapi Hao Shen. Dia benar-benar memilih Hao Shen. Ekspresi Luo Xiu tercengang karena dia sudah memiliki prasangka bahwa Yun Sang akan memilih menyerang Ruolan. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Yun Sang akan memilih Hao Shen. Dan jika itu Hao Shen, hubungan Luo Xiu dengannya tidak sedekat Jun Ruolan. Setidaknya, dia tidak akan berbagi rahasia monumen penekan jiwa dengan Hao Shen. Hao Shen juga tercengang, tetapi dia tidak memilih untuk mengakui kekalahan, tetapi memilih untuk menantang tanpa ragu-ragu. Di medan perang, wajah Yun Sang menunjukkan senyuman kejam, mati. Saat sosok Hao Shen muncul di medan perang, Yun Sang mengeluarkan kekuatan terkuatnya. Tanda api hitam muncul di antara alisnya, dan kekuatan tempurnya langsung dipromosikan ke tingkat pencerahan ke-9. Apa? Dia begitu kuat? Semua orang terkejut, karena tidak seorang pun menyangka bahwa Yun Sang akan meningkatkan kekuatan tempurnya ke tingkat seperti itu. Bahkan para jenius dan orang kuat tingkat Daozi itu semua memiliki ekspresi serius dan takut di wajah mereka. Adapun lawan Yun Sang, Hao Shen juga merasa ngeri, karena tingkat kultivasinya hanya berada pada tahap awal pencerahan tingkat ke-7. Dan dia hanya dapat meningkatkan kekuatannya hingga tahap akhir pencerahan tingkat ke-7 meskipun dia mencoba yang terbaik. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan lawan yang berada pada tingkat pencerahan ke-9? Menurut saya, reaksi pertama Hao Shen adalah segera mengakui kekalahan, karena dia akhirnya melihat bahwa Yun Sang memilihnya sebagai lawannya dengan tujuan untuk membunuhnya. Akan tetapi, sebelum Hao Shen sempat mengucapkan kata terakhir, sosok Yun Sang sudah mendekatinya. Ledakan, tepat ketika semua orang mengira Hao Shen pasti mati. Namun, tubuh Yun Sang terlempar dalam sekejap, darah muncrat dari mulutnya,
dan tanda api hitam di antara kedua alisnya pun lenyap dalam sekejap. Pada saat yang sama, semua orang yang hadir juga melihat sosok yang muncul di samping Haosen. Tuhan Surgawi, Kakak Ning, apa maksudmu? Sosok Long Zanye melesat dan menangkap Yun Sang yang terbang mundur. Bagaimanapun, dia dan Yun Sang sekarang memiliki hubungan guru-murid. Dan muridnya terluka oleh Tianzun, yang membuat wajah Long Zanye sangat muram. Apa artinya? Tianzun mencibir, aku hanya memperlakukan orang lain dengan cara mereka sendiri. Kau yang paling tahu apa maksudku. Sambil berbicara, Tianzun melirik Qin Fei Chen dengan dingin, menyebabkan ekspresi Qin Fei Chen berubah. Adapun leluhur kuat lainnya dari domain atas yang hadir, mereka semua saling memandang dengan bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dalam kasus ini, Haosen akan mengakui kekalahan dan menghapusnya. Tianzun berkata dengan dingin, lalu kembali ke posisi Tianyu dengan sekejap sosok Haosen. Untuk sesaat, semua orang di tempat kejadian terdiam. Tidak seorang pun menduga bahwa Tianzun akan tiba-tiba mengambil tindakan. Yang lebih tidak terduga lagi adalah bahwa Tianzun begitu mendominasi dan tampaknya sama sekali mengabaikan kedua tetua sekte Bei Qingdao. Ada cahaya dingin di mata Long Zanye. Tentu saja dia dan Qin Fei Chen tahu arti kata-kata Tianzun. Melanjutkan. Setelah terdiam sejenak, Long Zanye akhirnya menelan napasnya tanpa menambah masalah lebih jauh. Dia tahu bahwa ini adalah balas dendam Tianzun atas saat Qin Fei Chen menyerang Luo Xiu. Jika dia lebih kuat dari Tianzun, dia pasti tidak akan mampu menahannya. Namun karena dia tidak sekuat pihak lain, dia hanya bisa menelan nafas ini. Kalau tidak, apakah 5 tetua sekte Bei Qingdao akan mengepung seorang tetua dari Gunung Yunmeng? Jika hal seperti ini benar-benar terjadi, apa kata orang luar? Apakah sekte Bei Qingdao masih tidak tahu malu? Apa yang terjadi tadi membuat suasana konferensi diskusi tanpa akhir ini menjadi sedikit halus. Namun, pertarungan terus berlanjut. Setelah babak eliminasi lainnya, hanya tersisa 14 orang di antara sekian banyak orang jenius yang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi diskusi tanpa akhir. Sejak awal, ada lebih dari 130 orang jenius yang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi Dao tanpa akhir. Hanya 60 orang yang meninggal pada putaran pertama. 2 eliminasi berturut-turut di ronde ketiga juga mengakibatkan banyak kematian. Kecuali mereka yang tersingkir dan terluka parah, mereka yang masih memenuhi syarat untuk berdiri di medan perang saat ini adalah semua jenius teratas di domain atas tak berujung. Sekalipun dia bukan seorang Taois, kekuatannya tidak jauh berbeda dari seorang jenius setingkat Taois. 14 orang yang tersisa akan bersaing untuk memperebutkan posisi 10 besar. Sosok Long Zanye berdiri di langit di atas panggung pertempuran. Tatapannya menyapu semua orang yang hadir, dan dia mengumumkan aturan selanjutnya. Masih berdasarkan peringkat babak kedua dari pembersihan alam rahasia, selain 10 orang teratas, 4 orang berikutnya dapat memilih untuk menantang seseorang di 10 besar. Jika mereka menang, mereka akan dipromosikan, dan jika mereka gagal, mereka akan tersingkir. Saat Long Zanye selesai berbicara, mata semua orang di antara hadirin langsung melihat 4 orang yang berada di peringkat belakang ke-10. Jun Ruolan adalah salah satunya. Selain Jun Ruolan, ada Zheng Tianyi, Yuan Long, dan jenius tingkat Tao lainnya. Total ada 11 domain di domain atas. Ada 2 Taois di setiap wilayah. Secara keseluruhan, seharusnya ada 22 jenius tingkat Daozi. Akan tetapi, para jenius tingkat Daozi juga memiliki kekuatan dan kelemahan, sehingga pada proses eliminasi sebelumnya, beberapa jenius tingkat Daozi juga mengalami kekalahan. Lagi pula, 11 alam atas juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Ada alam atas yang relatif kuat dan ada alam atas yang relatif lemah. Jun Ruolan dan Yuan Long tidak diragukan lagi telah menarik banyak perhatian, karena bahkan banyak jenius tingkat Tao telah tersingkir, tetapi mereka masih memiliki kualifikasi untuk bersaing dalam 10 besar, yang membuat banyak orang sangat iri. Adapun Luo Xiu dan Yun Sang, ini bahkan lebih benar. Mereka bahkan dianggap sebagai jenius yang lebih unggul daripada banyak penganut Tao. Aku pergi dulu, sesosok terbang di atas medan perang. Dan itu adalah Yuan Long. Hatinya tidak tenang, karena dia tahu betul, jika dibandingkan dengan para jenius tingkat Daozi yang hadir, dia hanya sosok kecil yang sedang bangkit dari bawah. Dan hanya orang kecil seperti dia, karena ada kesempatan, dia bisa melompat dan bersaing dengan para Taois ini. Bahkan di panggung konferensi Taoisme tanpa akhir,
ia melampaui beberapa Taois dan memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan peringkat 10 besar. Ini merupakan kesempatan bagus untuk mengharumkan nama dirinya, dan Yuan Long tidak boleh melewatkannya. Dia melihat ke 10 orang teratas. Selama dia mengalahkan siapapun di sini, dia bisa menjadi salah satu jenius terkuat di 10 besar di seluruh peringkat tanpa akhir. Taiksu Daozi, apakah kamu berani bertarung? Tiba-tiba, pandangan Yuan Long tertuju pada Taiksu Daozi. Tianyu memiliki 2 warisan tingkat atas. Di permukaan, hanya istana surgawi tak berujung yang lebih aktif, sedangkan warisan teratas lainnya. Alam suci Taiksu, hampir dalam keadaan terpencil dan jarang berhubungan dengan dunia luar. Misalnya, pada konferensi diskusi Tao tanpa akhir kali ini, di alam-alam atas lainnya, 2 garis keturunan teratas bekerja sama untuk menemukan 10 orang jenius teratas, yang dipimpin oleh 2 orang Taois. Namun di pihak Tianyu, Istana Surgawi tak berujung membuat keputusan dan memilih 10 orang jenius. Alam suci Taiksu hanya mengirim 1 murid Tao untuk maju. Di antara banyak jenius tingkat Tao yang masuk dalam peringkat 10 besar. Mereka semua memiliki tingkat kultivasi di atas tahap akhir tingkat ke-7 pencerahan Dao. Satu-satunya orang yang berada di bawah tahap akhir pencerahan tingkat ke-7 adalah Luo Xiu, Yun Sang, dan Taiksu Daozi. Kekuatan Luo Xiu dan Yun Sang tidak dapat diprediksi, dan Yuan Long tidak yakin untuk menantang mereka, jadi dia memilih Taiksu Daozi yang peringkatnya lebih rendah. Karena dalam peringkat 10 besar, peringkat Taiksu Daozi berada di posisi ke-8. Aku tidak menyangka kalau Yuan Long bisa mencapai titik ini. Petik 2 titik. Jun Zhu berdiri di samping Luo Xiu dan menatap Yuan Long di medan perang dengan penuh minat. Taoismenya dan penggunaan kekuatan Tao-nya sangat baik, dan dia seharusnya menerima warisan yang baik, kata Tianzun di samping. Bagi orang yang kuat di level mereka, penglihatan mereka bisa dikatakan sangat kejam. Tentu saja, mereka telah lama melihat bahwa fondasi Yuan Long tidak setingkat dengan seorang jenius yang berasal dari wilayah tengah. Namun, dia melakukan kesalahan dengan menantang Taiksu Daozi, kata Junzu sambil tersenyum. Sambil berbicara, sosok Taiksu Daozi berjalan di udara dan berjalan ke medan perang dengan perlahan dan tidak tergesa-gesa. Tolong, Yuan Long menangkupkan kedua tangannya dan mengepalkan tinjunya. Keduanya lahir di alam surga, jadi meskipun mereka bertarung di medan perang, mereka tidak memiliki niat membunuh satu sama lain. Sebagai jawaban, Taiksu Daozi mengangguk ringan, ledakan. Tubuh Yuan Long meledak dengan fluktuasi jalan besar, dan tiba-tiba sosoknya melintas. Sebuah pisau panjang muncul di tangannya, dan dia memimpin. Pedang panjang di tangannya adalah senjata suci tingkat 9 dari demonstrasi Tao. Dengan satu serangan, pedang itu tampak berubah menjadi gunung, menekan dan menekan waktu dan ruang. Ketika pedang itu menebas, terjadilah suara keras yang mengguncang bumi, dan gelombang udara yang mengerikan menyapu ke segala arah dengan momentum yang mengagumkan. Pada saat yang sama, menghadapi serangan penuh Yuan Long, Taiksu Daozi tampak sangat tenang. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya, dan langit yang penuh dengan cahaya hijau muncul di sekelilingnya. Cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya seperti bintang biru. Sangat terang. Segera setelah itu, Taiksu Daozi membuat segel dengan kedua telapak tangannya. Seolah-olah bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya telah terkumpul di antara kedua telapak tangannya. Sebuah segel ditembakkan dan bertabrakan dengan pedang Yuan Long. Ledakan. Saat keduanya bertarung, pedang itu hancur. Sementara sosok Taiksu Daozi berdiri diam, tidak bergerak. Suara mendesing. Saya melihat Taiksu Daozi membuat segel lagi, mengangkat tangannya ke udara, dan seberkas cahaya hijau datang dalam sekejap, menuju Yuan Long di sisi berlawanan. Semua gerakan Taiksu Daozi semulus awan yang mengalir. Dapat dilihat bahwa ia telah mengolah metode saluran ilahi yang telah ia kembangkan ke tingkat yang sangat maju. Seolah-olah ia dapat mengambilnya di ujung jarinya dan menjadi seorang ahli. Engah. Yuan Long menyemburkan darah dari mulutnya, mundur beberapa ratus meter, dan menatap Taiksu Daozi di seberangnya dengan mata ngeri. Dunia menjadi dunia dan menjadi orang kecil. Pada saat pertarungan, Yuan Long sudah mengetahui jarak antara dirinya dan Taiksu Daozi. Secara umum, keberhasilan kecil dalam bidang pencapaian merupakan pertanda Raja Leluhur Agung di tingkat pencerahan ke-9. Namun, Taiksu Daozi mencapai langkah ini dengan kultivasinya di tahap tengah pencerahan tingkat ke-7. Saya menyerah,
Yuan Long tidak melanjutkan aksinya. Sekarang setelah dia melihat celahnya, dia tahu bahwa dia jelas bukan lawan Taixu Daozi. Konsesi. Taixu Daozi mengangguk pelan, lalu sosoknya segera kembali berdiri di belakang Tianzun, tanpa ekspresi apapun di wajahnya, tidak ada kegembiraan maupun kesedihan. Chengji Xiaosheng, Luo Xiu melirik Taois Taixu. Dari sudut pandang yang dangkal, kultivasi dan ranah Taois ini mirip dengan Jun Ruolan. Tetapi jika ada duel sungguhan, Luo Xiu memperkirakan bahwa Jun Ruolan tidak akan menjadi lawannya. Karena guru Tao Taixu ini dan pemahamannya tentang metode jalur ilahi sangat dalam, Jun Ruolan kurang dalam aspek ini. Lagi pula, waktu pelatihannya terlalu singkat. Pada saat yang sama, Yuan Long juga kembali dengan sedikit putus asa. Karena ia mendapat sedikit keberuntungan, kepercayaan dirinya pun meningkat. Saya pikir saya bisa mengalahkan Daozi yang kuat dalam konferensi Tao yang tak ada habisnya ini dan bersinar sejak saat itu. Tetapi saya tidak menyangka bahwa saya akan kalah pada akhirnya dan gagal masuk 10 besar. Kamu sudah sangat hebat. Keberhasilan atau kegagalan sementara tidak berarti seumur hidup. Jika kamu bekerja keras dalam latihan di masa depan, pencapaianmu tidak akan lebih buruk dari para jenius tingkat Tao. Kamu masih memiliki jalan panjang, dan kamu harus memiliki pandangan jangka panjang. Tatapan mata Tianzun tertuju pada Yuan Long dan dia memberikan pengingat yang langka. Hal ini membuat Yuan Long sangat gembira, karena baginya, Tianzun adalah makhluk yang unggul, dan dia merasa tersanjung bahwa Tianzun dapat memberinya nasihat secara pribadi. Junior, harap ingat ajaran Tianzun. Yuan Long memberi hormat dengan penuh semangat. Pertandingan pertama kompetisi 10 besar telah berakhir. Yuan Long gagal dalam tantangan tersebut, dan Taixu Daozi menang dengan mudah. Lalu, mata semua orang tertuju pada Jun Ruolan. Karena lawan berikutnya yang harus ditantang adalah dia, putri seorang jenius yang baru berlatih kurang dari 10.000 tahun dan telah mencapai tahap tengah pencerahan tingkat ke-7. Dapat dikatakan bahwa dialah yang paling menarik perhatian dalam diskusi tak berujung di konferensi Tao ini. Bakat kultivasinya sungguh mengerikan. Saya menantang Lian Ji Daozi. Jun Ruolan sudah memikirkan siapa yang akan dipilih sebagai lawannya sebelumnya. Dan Daozi yang dipilihnya adalah Daozi ke-10 di antara 10 Daozi teratas, dari warisan teratas, dan kultivasinya adalah tahap akhir dari pencerahan tingkat ke-7. Kau benar-benar menantangku. Sosok Lian Ji Daozi melesat dan mendarat di medan perang. Wajahnya muram. Kamu, seorang wanita yang telah berlatih kurang dari 10.000 tahun. Benar-benar memilihku sebagai lawan tantangmu. Apakah kamu meremehkanku, Lian Ji? Bukan itu maksudku. Jun Ruolan berkata ringan, sambil memegang senjata dewa tingkat 7 yang diberikan Luo Xiu padanya. Meskipun itu hanya pedang dewa tingkat 7, itu adalah senjata dewa tingkat atas, dan kekuatannya lebih kuat dari banyak senjata dewa tingkat 8. Dan bagi seorang kultivator yang telah mencapai tingkat kultivasi ke-7, senjata dewa tingkat ini dapat mengerahkan kekuatannya dengan sempurna tanpa menghabiskan lebih banyak kultivasi. Aku tidak peduli apa maksudmu. Akui saja kekalahanmu. Kau bukan lawanku, kata Lian Ji dingin. Kita akan tahu setelah kompetisi. Jun Ruolan masih berkata dengan tenang, dengan kobaran api di sekujur tubuhnya. Kau memang seorang jenius yang luar biasa dengan kultivasi tingkat menengah tingkat ke-7 Dao dan ranah kesuksesan kecil dunia. Namun, jika kukatakan kau bukan lawanku, maka kau pasti bukan lawanku. Lian Ji mencibir dan melangkah maju, dengan momentum yang kuat muncul di tubuhnya. Tahap akhir tingkat ke-7 Dao. Kesuksesan kecil dunia. Sebagai seorang jenius tingkat Daozi, inilah kekuatannya. Dalam sekejap, sosok Lian Ji Daozi menghilang, memegang senjata ajaib di tangannya, dan datang ke Jun Ruolan seolah-olah berteleportasi, dan menusuk keluar dengan senjata. Senjata ini memadatkan kekuatan ruang, merobek semua rintangan, dan pada saat yang sama, ia juga memancarkan ledakan gas yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah ruang itu terjepit dengan keras. Pada saat yang sama, sebagai seorang Daozi yang keluar dari warisan teratas, metode Dao yang dipraktikannya juga merupakan metode Dao tingkat leluhur, dan ia mengintegrasikan esensi metode Dao tingkat leluhur ke dalam metode jati dirinya sendiri, dengan kekuatan yang luar biasa. Dapat dikatakan bahwa kekuatan senjata ini telah mencapai tingkat puncak Dao tingkat ke-7. Boom! Api yang berkobar memadat ke pedang dewa. Jun Ruolan memegang pedang dewa di tangannya. Ruang di sekitarnya,
di bawah nyala api, terus berubah menjadi kehampaan hitam. Tampaknya karena garis keturunan istimewanya, api yang dipadatkannya lebih panas dan lebih meledak-ledak daripada api yang dipadatkan oleh biksu lain yang mempraktikkan jalan api agung. Ketika pedang dewa dan tombak dewa bertabrakan, terjadi dampak besar yang terus-menerus. Sosok Junru Olan terus-menerus ditolak dan berada dalam posisi lemah. Di luar arena pertarungan, Junzu yang berada di samping Luo Xiu tampak khawatir. Meskipun Junru Olan dan dirinya tidak memiliki hubungan darah langsung, di dalam hati Junzu, ia benar-benar menganggapnya sebagai generasi mudanya dan sangat mencintainya. Jangan khawatir, senior, Ruolan bahkan tidak akan punya kesempatan untuk mengaku kalah, kata Luo Xiu sambil tersenyum. Namun, matanya juga menunjukkan sedikit kekhawatiran. Bagaimanapun, menang atau kalahnya Ruolan tidaklah penting. Tetapi dia mungkin akan terluka. Kamu masih tidak mau mengaku kalah? Di medan perang, Lian Jidaozi mencibir. Aku hanya menggunakan kurang dari 70% kekuatanku, dan aku bahkan tidak bisa menghentikan ini, dan kamu masih berani menantangku. Sebenarnya, jika dia tidak takut pada Tianzun, Lian Jidaozi pasti sudah bergerak dengan tekad untuk membunuh lawannya. Saya tidak akan mengaku kalah. Meskipun Junru Olan seorang wanita, dia sangat keras kepala dan ngotot. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Wajah Lian Jidaozi tenggelam, dan tombak suci di tangannya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Kekuatan tempur tingkat puncak dari tingkat ke-7 Dao langsung meningkat ke tingkat-tingkat ke-8 Dao. Ah, Junru Olan berteriak, dan lonjakan kekuatan lawan secara tiba-tiba membuatnya lengah. Dan di saat kritis ini, ketika semua orang mengira dia akan meneriakkan 3 kata, saya mengaku kalah. Junru Olan masih menggertakkan giginya dan bersikeras, rambut merah panjangnya berkibar tertiup angin. Aku tidak akan mengaku kalah. Aku ingin berada di peringkat 10 besar konferensi diskusi tanpa akhir seperti kakak Luo. Junru Olan berteriak dalam hatinya, dan api yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Api-api ini terbang keluar dari tubuhnya terus-menerus, berubah menjadi rune, seperti kupu-kupu merah menyala, terbang naik turun. Boom! Tiba-tiba, momentum Junru Olan melonjak, dan kekuatan api yang dipadatkannya juga menjadi beberapa kali lebih kuat dalam sekejap. Apa? Wajah Lian Jidaozi berubah, dan kemudian tubuhnya terbang mundur, menyemburkan darah dari mulutnya. Kaulah yang ingin mengakui kekalahan. Sosok Lian Jidaozi baru saja stabil, dan Junru Olan telah membunuh dengan pedang ajaib di tangannya. Api yang menutupi pedang ajaib membakar ruang menjadi ketiadaan, yang sangat menakutkan. Dia buru-buru memblokir dengan tombak ajaib, tetapi terlempar lagi, dan sepotong besar kabut darah meledak di tubuhnya. Pada saat yang sama, percikan api memercik, dan tubuhnya terbakar hitam dan terluka. Aku mengaku kalah, Renji Michiko berteriak, dia benar-benar merasakan ancaman kematian di dalam hatinya. Hanya 2 pukulan yang melukainya dengan parah, dan bahkan kekuatan api yang mengerikan membakar tubuhnya, membuatnya merasakan kesadaran jiwanya. Laut akan terbakar, berdengung, saat Renji Daozi meneriakkan 3 kata itu, pedang berapi berhenti di antara alisnya. Pada saat yang sama, kekuatan api yang melonjak pada Junru Olan perlahan menghilang, dan rune api misterius menembus ke dalam tubuhnya. Sungguh kekuatan api yang mengerikan. Jelas itu adalah jalan api di alam kecil Chengji, tapi kekuatan apinya terasa sebanding dengan kekuatan api di alam besar Chengji. Apakah ini semacam metode rahasia? Hasil ini melampaui harapan semua orang dan langsung menyebabkan banyak biksu mendiskusikannya. Setelah berlatih kurang dari 10.000 tahun, ia menguasai kekuatan api yang mengerikan dan mengalahkan Daozi. Ini sungguh luar biasa jika dipikirkan orang. Tahukah kamu, orang yang dikalahkan oleh Junru Olan bukanlah seorang Taois biasa, melainkan seorang Taois yang masih bisa menduduki peringkat 10 besar setelah hampir setengah dari Taoisnya tersingkir. Dalam 2 duel sebelumnya, Renji Daozi secara pribadi melenyapkan 2 Daozi dari alam atas lainnya. Dengan kata lain, Lian Ji dianggap sebagai salah satu yang terkuat di antara para jenius tingkat Daozi, tetapi ia dikalahkan oleh Junru Olan, yang baru berlatih kurang dari 10.000 tahun. Pemeringkatan dan persaingan untuk 10 besar kini telah melalui 2 duel. Yuan Long gagal dan Junru Olan maju. Kemudian, tibalah giliran Seng Tianyi. Lawan yang dipilih Seng Tianyi adalah seorang Taois yang berada di tahap akhir pencerahan tingkat ke-7.
Kekuatannya dapat mencapai tingkat akhir pencerahan tingkat ke-8, yang dianggap sangat kuat. Perlu kalian ketahui bahwa di masa lalu, Luo Xiu hanya dapat melintasi wilayah yang luas untuk menghadapi musuh. Baru setelah ia bertahan dari bencana kehancuran, kekuatannya berubah lagi dan menjadi lebih kuat. Kultivasi Seng Tianyi hanya pada tahap awal pencerahan tingkat ke-7. Di mata banyak orang, mustahil baginya untuk menang. Lagi pula, dia juga berada di level Dao, dan level kultivasi lawannya 2 tingkat lebih tinggi darinya. Namun, yang tidak diduga-duga adalah bahwa selama pertempuran, tingkat kultivasi Seng Tianyi benar-benar menembus dan mencapai tahap tengah pencerahan tingkat ke-7. Terobosan di medan perang tentu saja mengejutkan, tetapi masih satu level lebih buruk daripada lawan. Hasilnya mengejutkan, karena setelah beberapa saat, Seng Tianyi membuat terobosan lain dan memasuki tahap akhir pencerahan tingkat ke-7. Ini membuat orang menyadari bahwa pasti ada sesuatu yang tidak biasa di sini. Pada akhirnya, Seng Tianyi menang, sementara Daozi yang kalah tampak bingung, tidak percaya bahwa dirinya akan kalah. Baru pada saat inilah semua orang tiba-tiba menyadari bahwa Seng Tian ini adalah seorang Taois, dan kekuatannya jauh dari sesederhana yang terlihat di permukaan. Seng Tianyi ini agak menarik. Tianzun tersenyum tipis dan menatap Raja Ming Agung dari alam Ming yang tidak jauh dari sana. Rekan Taois Raja Ming tampaknya masih pandai melatih murid-muridnya seperti sebelumnya. Haha, Tianzun konyol sekali. Muridku sebenarnya sudah mencapai tahap akhir pencerahan tingkat ke-7. Hanya saja dia bersikeras menggunakan teknik rahasia untuk menyegel kultivasinya. Dia ingin melihat bagaimana dia mencapai pencerahan. Seberapa jauh seseorang bisa mencapai tahap awal pencerahan tingkat ke-7? Raja Daming tersenyum tipis, hasilnya sudah jelas. Jika dia tidak membuka segel kultivasinya sendiri, dia tidak akan bisa maju. Dalam hal ini, dia tidak sebaik Luo Xiu dari wilayah surgamu. Sambil berbicara, Seng Tianyi turun dari panggung pertempuran dan berdiri di samping Raja Daming. Matanya menatap Luo Xiu di sisi Tianyu. Tidak ada emosi di matanya, membuatnya mustahil untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam hatinya. Pikirkan sesuatu. Pada saat yang sama, orang yang menduduki peringkat setelah tempat ke-10 adalah satu-satunya yang tersisa. Orang ini dan Seng Tianyi sama-sama jenius tingkat Daozi. Mereka mengenakan jubah putih dan memiliki mata acuh tak acuh yang terkadang memancarkan cahaya dingin. Luo Xiu, apakah kau berani melawanku? Setelah sosok Daozi berpakaian putih muncul di medan perang, matanya menatap langsung ke arah Luo Xiu. Sedangkan untuk para jenius tingkat Daozi lainnya, dia menutup mata. Sepertinya hanya Luo Xiu yang menjadi targetnya. Luo Xiu menatap orang ini. Dia tidak terkejut bahwa seseorang akan memilih untuk menantangnya. Bagaimanapun, para penganut Tao yang berasal dari garis keturunan teratas yang tak terhitung jumlahnya semuanya sombong dan tidak mau mengakui bahwa dia seperti ini. Seseorang dengan latar belakang akar rumput berada di atas para penganut Tao ini. Kakak Luo, ayo, kata Jun Ruolan. Sebagai tanggapan, Luo Xiu mengangguk sambil tersenyum, dan segera berjalan menuju medan perang di dataran tinggi. Aku melihat pemuda berpakaian putih di seberang sana mengangkat tangannya dan meraihnya. Sinar cahaya ilahi terentang di tangannya, memperlihatkan pedang ilahi. Seluruh tubuhnya semerah darah, aura ganas terbentuk dan memenuhi tubuhnya, membuktikan senjata dewa tingkat ke-9. Luo Xiu melihat pedang dewa di tangan lawan dan mengenali tingkatan pedang dewa tersebut. Selain itu, pedang dewa ini bukanlah senjata dewa tingkat 9 biasa. Kualitasnya setidaknya di atas rata-rata, dan bahkan mungkin lebih unggul, memotong. Ketika Luo Xiu datang ke panggung pertarungan, pemuda berpakaian putih itu tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung bertindak. Saat suaranya terdengar, cahaya pedang lebih cepat dari suaranya, dan dia menebas Luo Xiu secara langsung. Bunuh dia dengan sangat cepat. Pada saat yang sama, di bawah kuncian cahaya pedang ini, waktu dan ruang di sekitar Luo Xiu tampak membeku, membuatnya seakan terpenjara di tempat, tidak bisa bergerak. Jalan waktu dan ruang, jalan pedang. Mata Luo Xiu menyipit. Kekuatan lawan agak di luar dugaannya. Jalan waktu dan ruang sebenarnya dapat dibagi menjadi jalan waktu dan ruang. Jika Anda memasukkan dao pedang, itu berarti lawan telah menguasai 3 jalan. Berdengung, bulan purnama sederhana muncul di atas kepala Luo Xiu. Ini adalah metode bulan kuno yang dipraktikannya, dan juga mengandung kekuatan jalan besar waktu dan ruang.
Pada saat yang sama, tombak yang patah muncul di tangannya. Meskipun itu adalah senjata dewa leluhur yang tidak lengkap, kekuatannya tidak kalah kuat dari senjata dewa tingkat 9 milik lawan. Ledakan. Saat berikutnya, tombak patah Luo Xiu bertabrakan dengan cahaya pedang. Cahaya pedang hancur di udara, dan sosok Luo Xiu berdiri di tempat, tidak bergerak. Pada saat yang sama, Luo Xiu memegang tombak patah di tangannya dan melangkah ke dalam kehampaan. Setiap kali dia melangkah, seolah-olah jalan-jalan di surga runtuh dan menghilang di bawah kakinya. Gerakannya tampak tidak menyenangkan, tetapi kecepatannya sangat mencengangkan. Lengkungan petir melompat di kakinya, masing-masing berbentuk naga. Itu jelas teknik naga petir yang diciptakannya, mendengus. Pemuda berpakaian putih di seberangnya mendengus dingin, tetapi dalam hatinya dia tahu betul bahwa tubuh fisik Luo Xiu sangat kuat, jadi dia secara alami tidak akan membiarkan pihak lain mendekat. Memikirkan hal ini, pemuda berpakaian putih itu mulai mundur tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, dia dengan tegas mengambil tindakan dan mengorbankan senjata ajaib, yaitu pagoda berwarna-warni dan menekannya. Saat pagoda ini dikorbankan, terjadilah fluktuasi yang mencengangkan dan mengerikan. Karena pemuda berpakaian putih benar-benar langsung meledakkan senjata ajaib ini. Penghancuran diri dari senjata ajaib akan jauh lebih kuat daripada senjata ajaib itu sendiri. Bagaikan cahaya yang mekar di akhir kehidupan, ia sangatlah cemerlang dan menawan. Ledakan. Gelombang energi yang mengerikan itu langsung menenggelamkan tubuh Luo Xiu. Betapa tercelanya, kau benar-benar meledakkan senjata ajaib itu secara langsung. Warna kerumunan yang menyaksikan pertempuran berubah, karena dari awal hingga akhir. Semua orang mengandalkan kekuatan mereka untuk bertarung. Ini adalah pertama kalinya seseorang menggunakan metode ini. Akan tetapi, dalam arti tertentu, mampu secara tegas menghancurkan diri sendiri sebuah senjata sihir tingkat 9 juga merupakan sejenis keberanian, dan itu bukanlah sikap tegas yang dapat dimiliki oleh orang biasa. Meski begitu, banyak orang masih berpikir bahwa ini terlalu berlebihan, karena dalam kasus ini bukan lagi duel yang adil. Bukankah cukup dengan hanya maju dan mengeluarkan beberapa senjata sihir yang kuat untuk meledak? Ledakan, pada saat ini, sesosok tubuh melesat keluar dari pusat ledakan energi. Bulan purnama yang sederhana masih tergantung di atas kepala Luo Xiu, dan tirai cahaya bulan menyelubungi tubuhnya, menghalangi segalanya, seolah segalanya kebal. Dengan berkah dari teknik naga petir, Luo Xiu bergerak sangat cepat, bagaikan kilatan cahaya. Dia tiba di depan pemuda berpakaian putih itu, mengayunkan tombak patah di tangannya, dan membantingnya. Anda melihat Luo Xiu masih aman dan sehat meskipun senjata sihir tingkat 9 itu menghancurkan dirinya sendiri. Ekspresi terkejut muncul di wajah pemuda berpakaian putih itu. Pada saat yang sama, tidak ada yang menyangka Luo Xiu begitu cepat. Saat dia keluar dari pusat energi yang hancur sendiri, dia kebal terhadap segala cara, seperti Raja Dewa. Pergilah ke neraka, pemuda berpakaian putih itu berteriak keras, dan tiannya meletus dengan cahaya suci yang mencengangkan, dan dalam sekejap. Lebih dari selusin senjata ajaib terbang keluar. Kamu benar-benar kaya, tidak heran kamu bersedia meledakkan senjata ajaib yang digunakan untuk mencapai tingkat ke-9 Taoisme. Luo Xiu mencibir, dan tombak yang patah itu jatuh seperti gunung. Ledakan keras bergema terus-menerus, dan lebih dari selusin senjata ajaib semuanya hancur berkeping-keping oleh tombak yang patah di tangannya. Ledakan, saat berikutnya, kepala Daozi berpakaian putih itu hancur berkeping-keping, dan akibatnya yang mengerikan menyebar dan meledak. Memusnahkan segalanya, termasuk jiwa aslinya. Bunuh dengan satu gerakan. Sebagai seorang jenius tingkat Tao, pemuda berpakaian putih itu hampir tidak memiliki perlawanan di hadapan Luo Xiu, dan diinjak-injak sampai mati seperti semut. Kerumunan yang menyaksikan pertempuran itu tiba-tiba terdiam. Karena Luo Xiu sekali lagi menunjukkan kepada semua orang kekuatan tempurnya yang dahsyat. Baik itu kecepatan, serangan, atau pertahanan, dia tak tertandingi di dunia. Dia hampir tak terkalahkan. Dia adalah pria tanpa kelemahan. Saya khawatir bahkan seorang jenius tingkat Tao tanpa tingkat kultivasi di atas tingkat pencerahan ke-8 akan kesulitan bersaing dengannya. Ya, itu terlalu mengerikan. Hampir tidak ada kelemahan. Jika kamu ingin mengalahkan lawan seperti itu, kamu harus setidaknya satu tingkat lebih kuat darinya sebelum kamu bisa mengalahkannya. Semua orang tercengang, termasuk Tianzun dan Junzu dari pihak Tianyu.
Karena meskipun mereka adalah orang-orang kuat seperti mereka, mereka tidak akan pernah menjadi lawan Luo Xiu ketika mereka mencapai pencerahan tingkat ke-7. Tak terkalahkan di alam yang sama, potensinya jauh melampaui level leluhur. Dia memiliki harapan besar untuk mencapai alam pencerahan di masa depan, kata Junsu. Tidak mudah untuk mengatakannya, banyak jenius luar biasa yang terjebak di alam leluhur. Terlalu sulit untuk mencapai pencerahan. Tianzun menggelengkan kepalanya dan berkata, ya, konon katanya di dunia Tao pun, di antara 100 leluhur, satu orang saja sulit mencapai Taoisme. Junsu pun mendesah. Dapat dikatakan bahwa bagi para pendeta pada tingkat pencerahan, pencerahan adalah pengejaran seumur hidup. Namun pencerahan dan pencerahan adalah dua tingkatan yang sama sekali berbeda. Selama bertahun-tahun, banyak orang kuat yang tak terhitung jumlahnya telah terjebak dalam periode kemacetan, tidak mampu melewati langkah terakhir. Dan dengan malapetaka besar yang datang setiap era kekacauan, banyak leluhur tingkat puncak yang telah mencapai tingkat ke-12 dari Proof Dao akhirnya gugur dan lenyap dalam sungai waktu yang panjang. Gunung Yunmeng membutuhkan seorang jenius seperti itu, kata Tianzun tiba-tiba. Saya khawatir Sekte Beijing Dao tidak akan setuju dengan mudah. Junsu sedikit khawatir. Bagaimanapun, konferensi diskusi Dao tanpa akhir ini diselenggarakan oleh Sekte Beijing Dao. Bagaimana dengan Beijing Daomen? Di antara banyak kekuatan besar dan kecil di dunia Tao, Beijing Daomen bahkan bukan kekuatan kelas 3. Tianzun berkata dengan nada tidak setuju. Dapat dikatakan bahwa dia bukanlah seorang pendeta Tao. Tetapi dia dapat mengabaikan Sekte Tao Beijing. Kecuali guru misterius Sekte Tao Beijing, dia sama sekali tidak memperhatikan apa yang disebut 5 tetua. Pada saat ini, sosok Long Zanye muncul di atas panggung pertempuran. Babak eliminasi ketiga telah berakhir, dan 10 besar telah ditentukan. Namun, peringkat ini hanya sementara, dan langkah selanjutnya adalah peringkat akhir. Pertama-tama, konferensi diskusi Dao tanpa akhir ini diselenggarakan oleh Sekte Dao Beijing kami, jadi 10 yang teratas tentu saja akan diberi penghargaan oleh Sekte Dao Beijing kami. Saat Long Zanye mengucapkan kata-kata ini, bahkan mata para jenius tingkat Daozi pun berbinar. Karena keberadaan Sekte Beijing Dao jauh melampaui warisan teratas tak berujung yang menjadi asal mereka. Oleh karena itu, dengan latar belakang Sekte Beijing Dao, jika hadiahnya diberikan, itu pasti akan membuat orang sangat gembira dan penuh harap. Peraturan babak final duel juga sangat sederhana, yaitu, kalian masing-masing harus bersaing dengan 9 orang lainnya. Orang yang menang pada akhirnya akan menjadi yang pertama dalam konferensi diskusi tanpa akhir ini dan juga dapat memenangkan hadiah. Kemuliaan dari jenius nomor 1 yang tak ada habisnya. Suara Long Zanye jelas terdengar di telinga semua orang yang hadir. Haha, Sekte Beijing Dao sangat ambisius. Mungkinkah mereka ingin menangkap semua jenius di dunia yang tak berujung? Pada saat ini, sebuah suara yang disertai tawa kecil dan penghinaan tiba-tiba datang dari kehampaan. WHO, setelah mendengar suara ini, ekspresi Long Zanye dan Qin Fei Chen berubah. Siapa yang berani menerobos gerbang Dao Beijing kita? Mendengar teriakan keras Long Zanye, pandangan semua orang tertuju ke suatu tempat di kehampaan. Lalu bagaimana dengan Beijing Daomen? Bahkan jika aku menerobos masuk, apa yang dapat kau lakukan padaku? Sebuah seringai datang, dan kemudian sebuah pusaran muncul di kehampaan, seperti portal yang terbuka. Pada saat yang sama, seorang pria berpakaian putih berjalan keluar. Lelaki berpakaian putih itu tampak berusia sekitar 30 tahun. Kedua tangannya di belakang punggungnya dan tatapan matanya dalam, seolah-olah bintang-bintang di alam semesta sedang kecewa di matanya. Dan dia tidak dapat dipahami. Menguasai, Tianzun memberi hormat dengan hormat. Apa? Melihat tindakan Tianzun, semua orang yang hadir tercengang. Karena semua orang sebelumnya tahu bahwa Tianzun adalah tetua Gunung Yunmeng, dan Gunung Yunmeng sudah cukup membuat para tetua Beijing Daomen takut, yang menunjukkan bahwa setidaknya tidak lebih lemah dari kekuatan Beijing Daomen. Pada saat ini, Tianzun memanggil pria berbaju putih itu sebagai Master Sekte. Tidak diragukan lagi bahwa pria ini adalah Master Yunmeng. Tuan Yunmeng, ekspresi Long Zanye dan Qin Fei Chen berubah karena terkejut, karena keberadaan tingkat ini berada pada tingkat yang sama dengan penguasa Beijing. Terima kasih atas kerja kerasmu, Pena Tuaning. Penguasa Yunmeng tersenyum tipis dan berkata kepada Tianzun.
Bagaimana acara semeriah ini bisa berlangsung tanpa gunung setan darah kita? Pada saat ini, di sisi lain, pusaran ruang juga muncul, dan 3 sosok keluar. Satu sosok berjalan di depan, dan 2 sosok mengikuti di belakang. Ketiga orang ini semuanya mengenakan jubah merah darah. Saat mereka muncul, tubuh mereka dipenuhi bau darah dan niat membunuh mereka tak ada habisnya. Orang-orang dari Gunung Setan Darah juga ada di sini. Wajah Long Zanye dan Qin Fei Chen menjadi lebih jelek. Mereka berdua bukanlah orang bodoh. Mereka tentu tahu bahwa orang-orang dari Gunung Yunmeng dan Gunung Blood Demon datang berbondong-bondong, dan mereka pasti ingin mendapatkan bagiannya. Meskipun Wu tidak sebaik dunia Tao, banyak kekuatan di dunia Tao juga bersedia menyerap para jenius di Wu. Karena banyak orang yang percaya bahwa seorang jenius yang bisa bangkit di dunia tanpa akhir, tidak akan buruk di dunia Tao. Dalam dunia Tao, para jenius sejati pada dasarnya tidak memiliki akses terhadap kekuatan setingkat mereka. Karena itu, Beiqing Daomen menetapkan sasarannya pada Wunzong. Namun dia tidak menyangka bahwa Gunung Yunmeng dan Gunung Setan Darah juga sedang mengawasi. Orang-orang dari Blood Demon Mountain dipimpin oleh seorang pria parubaya berjubah darah, dan di belakangnya ada 2 pemuda berjubah darah. Jejak waktu di tubuh mereka semuanya berusia sekitar 70.000 tahun, dan mereka termasuk generasi muda. Tatapan mata Luo Xiu jatuh pada salah satu pemuda berjubah darah. Ketika dia merasakan tingkat kultivasi orang ini, matanya sedikit menyipit. Tingkat pencerahan ke-8. Meskipun kultivasi jenis ini tidak terlalu kuat, setelah hanya berlatih selama sekitar 70.000 tahun, ia telah mencapai tingkat kultivasi seperti itu, yang sepenuhnya lebih unggul daripada banyak Taois di alam tanpa akhir. Meskipun ada jenius tingkat Daozi di Wu yang telah mencapai pencerahan tingkat ke-8, seperti Tiangong Daozi, waktu pelatihan mereka pada dasarnya telah mencapai hampir 100.000. Dengan kata lain, jika pemuda berjubah darah ini telah berlatih selama 90.000 tahun seperti Tiangong Daozi, maka kultivasinya setidaknya akan mencapai pencerahan tingkat ke-9, dan ia bahkan mungkin dapat mencapai alam leluhur. Karena Luo Xiu tahu betul bahwa bagi seorang jenius setingkat ini, tidak akan sulit untuk menerobos ke alam leluhur. Yang benar-benar sulit adalah kultivasi dan kemajuan setelah alam leluhur, dan apakah ia dapat menjadi seorang Tao di masa depan.